Bismillahi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di presentasi hari ini. Perkenalkan, nama saya Adelia Zahra Lubis, mahasiswa semester 7 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Pelita Bangsa. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas kebijakan penting yang baru saja diumumkan oleh pemerintah Indonesia, yaitu kenaikan pajak pertambahan nilai menjadi 12%, serta langkah-langkah pendukung seperti diskon listrik sebesar 50% dan bantuan beras 10 kg untuk 10 juta kepala keluarga. Baik, sebelumnya tujuan dari presentasi saya hari ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang kebijakan ini, menganalisis dampaknya terhadap masyarakat dan ekonomi, serta mengevaluasi efektivitas langkah-langkah pendukung yang diambil oleh pemerintah. Sebelumnya, teman-teman itu tahu gak sih apa itu PPN? PPN itu adalah pajak pertambahan nilai, yaitu pajak yang dikenakan pada setiap tahap produksi dan distribusi barang dan jasa. Kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% yang akan berlaku mulai 1 Januari 2025 kemarin bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara guna mendukung berbagai program pembangunan nasional. Nah, kenapa sih pemerintah meningkatkan PPN? Kenaikan ini diharapkan dapat memperkuat anggaran pendapatan dan belanja negara. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan berbagai aspek ekonomi dan bukan tanpa alasan. Meskipun ada kekhawatiran tentang dampak negatif terhadap daya beli masyarakat, pemerintah berpendapat bahwa kenaikan ini tidak akan memberikan pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Atau dengan alasan lain, pemerintah meningkatkan tarif PPN dari 11% menjadi 12% untuk meningkatkan pendapatan negara. Dengan demikian, pemerintah memiliki sumber daya tambahan untuk digunakan dalam berbagai program pembangunan nasional seperti infrastruktur transportasi, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Lalu menurut saya juga ada beberapa alasan pemerintah kenapa mereka itu naikin pajak dari 11 menjadi 12%, selain untuk meningkatkan pendapatan negara ya. Yang ketiga itu ada untuk mengurangi ketergantungan pada utang luar negeri. Nah, kenaikan PPN juga bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada utang luar negeri. Soalnya dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia masih bergantung pada utang untuk menutupi defisit anggaran. Dengan meningkatkan penerimaan dari pajak, pemerintah berharap dapat menurunkan beban pembayaran hutang dan menjaga stabilitas perekonomian nasional. Selanjutnya yang keempat ada penyesuaian dengan standar internasional. Tarif PPN Indonesia yang berada di angka 11% masih tergolong rendah dibandingkan dengan negara-negara maju lainnya. Rata-rata tarif PPN di negara-negara anggota OECD adalah sekitar 15%. Oleh karena itu, kenaikan tarif PPN menjadi 12% mungkin diharapkan dapat menyesuaikan dengan standar internasional dan memberikan keadilan dalam sistem perpajakan. Selanjutnya, memperkuat anggaran pendapatan dan belanja negara. Itu artinya kenaikan tarif PPN ini juga ditunjukkan untuk memperkuat APBN dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Dalam kebijakan fiskal pada tahun 2025 ditetapkan bahwa pendapatan negara diperkirakan mencapai 12,8 sampai 12,77% terhadap produk domestik bruto atau PDB. Dengan demikian, pemerintah dapat lebih mudah merencanakan belanja negara dan memastikan keseimbangan fiskal. Selanjutnya, untuk menghadapi defisit APBN yang meningkat. Artinya defisit APBN yang semakin melebar menjadi salah satu faktor pendorong kenaikan PPN. Pemerintah menghadapi tantangan untuk menjaga kesehatan keuangan negara di tengah berbagai program populis yang diluncurkan. Kenaikan PPN diharapkan dapat memberikan tambahan dana untuk menutupi defisit tersebut. Jadi menurut saya pribadi kesimpulannya kenapa pemerintah itu menaikkan PPN dari 11% ke 12% itu adalah salah satu langkah strategis yang diciptakan pemerintah untuk meningkatkan pendapatan negara.
kemudian mengurangi ketergantungan utang luar negeri, dan menyesuaikan dengan standar internasional, meskipun terdapat potensi dampak negatif terhadap daya beli masyarakat. Pemerintah berkomitmen untuk tetap menjaga kesejahteraan rakyat melalui kebijakan-kebijakan pendukung lainnya. Kemudian selanjutnya kita lihat dari dampak ekonomi makro ya. Pertama itu ada inflasi. Salah satu dampak utama dari kenaikan PPN adalah potensi inflasi. Beberapa analisis memprediksi bahwa inflasi dapat meningkat hingga 4,11% akibat kebijakan ini. Namun, Bank Indonesia memperkirakan dampak PPN terhadap inflasi hanya sekitar 0,2%. Meskipun demikian, inflasi yang lebih tinggi dapat mempengaruhi daya beli masyarakat secara keseluruhan. Nah, kalau dari daya beli masyarakatnya sendiri itu, kelompok masyarakat menengah ke bawah cenderung lebih sensitif terhadap kenaikan harga barang dan jasa. Kenaikan tarif PPN dapat mengurangi pendapatan disposable masyarakat, sehingga mengurangi kemampuan mereka untuk melakukan konsumsi. Hal ini sejalan dengan teori Keynesian yang menyatakan bahwa penurunan konsumsi rumah tangga dapat berdampak langsung pada pengeluaran agregat. Nah, kalau di dampak sektor tertentunya, misalkan sektor retail dan pariwisata, itu kenaikan PPN diperkirakan akan berdampak signifikan pada sektor retail dan pariwisata. Contohnya itu barang-barang non-esensial seperti pakaian, elektronik mungkin mengalami penurunan permintaan. Sektor pariwisata juga berpotensi tertekan karena masyarakat cenderung mengurangi pengeluaran untuk perjalanan. Kalau dari sektor properti, dia itu akan merasakan dengan berakhirnya insentif pajak yang berlaku saat ini, perusahaan-perusahaan properti mungkin menghadapi tantangan dalam mempertahankan permintaan sewa dan penjualan. Nah, selanjutnya ada lagi dari dampak konsumsi masyarakat, ada lagi kemudian sektor retail ya. Di sektor retail diperkirakan akan mengalami penurunan omset sekitar 3-5% setelah kenaikan tarif PPN. Konsumen cenderung lebih selektif dalam pengeluaran mereka, sehingga barang-barang non-esensial seperti pakaian dan elektronik mungkin mengalami penurunan permintaan. Perusahaan besar di sektor ini seperti Mayora, Indofood juga harus menyesuaikan strategi mereka untuk tetap kompetitif di pasar. Selanjutnya kalau di sektor otomotif, kenaikan PPN akan berdampak negatif pada sektor otomotif terutama untuk barang-barang mewah seperti mobil dan motor. Kenaikan pajak ini dapat membuat cicilan kendaraan menjadi lebih mahal, sehingga menurunkan minat beli masyarakat terhadap kendaraan bermotor. Perusahaan-perusahaan otomotif seperti Astra International dan Indomobil mungkin akan merasakan dampak ini secara langsung. Selanjutnya dari sektor properti. Sektor properti juga tidak luput dari dampak kenaikan PPN. Dengan berakhirnya insentif pajak yang berlaku saat ini, perusahaan yang bergantung pada sewa gedung atau properti akan merasakan tekanan lebih besar. Kenaikan PPN dapat mengurangi permintaan untuk properti sewa sehingga mempengaruhi pendapatan perusahaan-perusahaan seperti Ciputra Development dan Bumi Serpong Damai. Selanjutnya, dampak inflasi. Kenaikan PPN diperkirakan akan mendorong inflasi berbasis cost push, terutama untuk barang kebutuhan pokok yang tidak termasuk dalam kategori bebas PPN. Bank Indonesia memperingatkan bahwa inflasi jangka pendek bisa meningkat akibat kenaikan tarif ini, yang pada gilirannya akan memperburuk daya beli masyarakat. Kenaikan harga barang dan jasa dapat menciptakan beban tambahan bagi konsumen. Selanjutnya dari sektor usaha kecil dan menengah atau bisa kita bilang UMKM. Nah, UMKM itu sangat rentan terhadap perubahan kebijakan pajak karena mereka biasanya memiliki margin keuntungan yang lebih kecil. Kenaikan PPN dapat meningkat biaya produksi bagi pelaku UMKM, sehingga menekan profitabilitas mereka dan mengurangi daya saing di pasar. Jika banyak UMKM mengalami penurunan pendapatan, mereka mungkin terpaksa melakukan efisiensi mungkin dengan pengurangan produksi, atau bahkan pemutusan hubungan kerja. Selanjutnya dari dampak sosial.
Kenaikan PPN juga berpotensi memperburuk kesenjangan sosial jika tidak diimbangi dengan subsidi atau bantuan langsung tunai. Kelompok masyarakat berpendapatan rendah cenderung menghabiskan proporsi lebih besar dari pendapatan mereka untuk konsumsi, sehingga mereka lebih merasakan dampak dari kenaikan harga barang dan jasa. Nah, kesimpulannya dari secara keseluruhan, menurut saya, kenaikan PPN menjadi 12% akan memberikan dampak yang luas terhadap berbagai sektor ekonomi di Indonesia. Sektor konsumsi rumah tangga, retail, otomotif, properti, dan UMKM kemungkinan besar akan merasakan tekanan akibat peningkatan biaya hidup dan penurunan daya beli masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk memantau dampak kebijakan ini secara terus-menerus dan berkala, dan mempertimbangkan langkah-langkah mitigasi untuk mendukung masyarakat yang paling terdampak. Selanjutnya, jika kita lihat dari sudut pandang seorang pegawai swasta yang memang bekerja di suatu perusahaan, kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% itu kemungkinan mempengaruhi peningkatan angka pengangguran. Berikut saya berikan penjelasannya, soalnya terdampak pada penurunan kinerja perusahaan. Karena kenaikan PPN dapat menyebabkan peningkatan biaya produksi bagi perusahaan yang harus menanggung biaya tambahan akibat pajak tersebut. Dengan meningkatnya biaya operasional dan penurunan permintaan pasar, kinerja keuangan perusahaan bisa tertekan. Ketika perusahaan tidak mampu mempertahankan profitabilitas perusahaannya, mereka mungkin akan mengurangi tenaga kerja untuk mengurangi biayanya, sehingga berkontribusi pada peningkatan angka pengangguran. Nah, yang paling membahayakan di sini itu ada efek berantai pada ekonomi. Penurunan konsumsi rumah tangga yang disebabkan oleh kenaikan PPN dapat menciptakan efek berantai di seluruh perekonomian. Jika konsumsi menurun, maka produksi barang dan jasa juga akan terpengaruh, yang pada gilirannya dapat menyebabkan perusahaan mengurangi kapasitas produksi dan tenaga kerja. Ini berpotensi menyebabkan lebih banyak PHK dan meningkatkan angka pengangguran secara keseluruhan. Selanjutnya itu ada risiko terhadap pekerja informal. Banyak pekerja informal di Indonesia bergantung pada konsumsi lokal. Ketika daya beli masyarakat menurun, sektor informal yang seringkali tidak memiliki jaminan pekerjaan atau pendapatan tetap akan sangat rentan terhadap fluktuasi ekonomi. Penurunan dalam permintaan barang dan jasa dapat menyebabkan banyak pekerja informal kehilangan mata pencaharian mereka. Nah, secara keseluruhan, kenaikan PPN dari 11 menjadi 12% diperkirakan akan memperburuk kondisi ekonomi yang sudah rentan pasca pandemi. Penurunan daya beli masyarakat, dampak negatif terhadap UMKM, serta penurunan kinerja perusahaan dapat menyebabkan peningkatan angka pengangguran di Indonesia. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk mempertimbangkan langkah-langkah mitigasi yang diperlukan untuk melindungi lapangan kerja dan mendukung kelompok masyarakat yang paling terdampak oleh kebijakan ini. Selanjutnya di sini ada program pemerintah, yaitu memberikan diskon listrik secara 50%. Nah, tujuannya pertama itu pemerintah untuk meringankan beban pengeluaran rumah tangga, jelas. Karena diskon listrik ini dirancang untuk mengurangi tekanan finansial yang dialami oleh masyarakat, terutama kelompok berpendapatan rendah dan menengah. Dengan adanya diskon, diharapkan tagihan listrik yang biasanya menjadi beban bulanan dapat berkurang secara signifikan, sehingga masyarakat dapat mengalokasikan anggaran mereka untuk kebutuhan lainnya. Selanjutnya yang kedua, ada menjaga daya beli masyarakat. Salah satu tujuan utama dari diskon listrik ini adalah untuk melindungi daya beli masyarakat di tengah situasi ekonomi yang sulit. Kenaikan pajak pertambahan nilai menjadi 12% juga berlaku mulai Januari 2025 dapat meningkatkan harga barang dan jasa. Diskon listrik diharapkan dapat membantu masyarakat tetap mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka tanpa terbebani oleh kenaikan biaya lainnya.
Selanjutnya ada mendukung pemulihan ekonomi nasional. Diskon tarif listrik ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mendorong aktivitas ekonomi dan mempercepat pemulihan pasca pandemi. Dengan mengurangi biaya operasional bagi rumah tangga dan pelaku usaha kecil, diharapkan konsumsi dan aktivitas ekonomi dapat meningkat, memberikan dampak positif pada pertumbuhan ekonomi nasional. Kemudian ada target subsidi yang tepat sasaran. Kebijakan ini ditujukan khusus untuk pelanggan rumah tangga dengan daya listrik antara 450 hingga 2.200 FA yang mencakup sekitar 97% dari seluruh pengguna PLN. Dengan demikian, diskon ini lebih terfokus pada kelompok masyarakat yang memang paling membutuhkan, sehingga dapat meningkatkan efektivitas program subsidi. Kemudian, terakhir ada mendorong penggunaan energi yang lebih produktif. Dengan adanya diskon tarif listrik, diharapkan masyarakat, terutama pelaku usaha kecil dan mikro, dapat menggunakan energi secara lebih produktif. Hal ini tidak hanya membantu dalam penghematan biaya, tetapi juga mendorong pertumbuhan sektor usaha kecil yang penting bagi perekonomian lokal. Jadi intinya di sini tujuan pemerintah itu untuk memberikan langkah strategis untuk meringankan beban masyarakat, kemudian menjaga daya beli di tengah kenaikan PPN, dan mendukung pemulihan ekonomi nasional. Kebijakan ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam melindungi kelompok rentan serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kebijakan pemerintah yang selanjutnya yaitu ada program bantuan beras sebanyak 10 kg kepada keluarga berpenghasilan rendah selama tahun 2025. Berikut adalah rinciannya. Nah, menurut saya tujuan dari pemerintah itu adalah untuk membantu masyarakat menghadapi lonjakan harga beras yang terjadi sejak Agustus 2022. Nah, jadi pemerintah membuat program ini itu ya merupakan program kelanjutan, dan itu sebuah kelanjutan dari inisiatif yang diluncurkan sebelumnya. Jadi sekarang itu pemerintah menjalankan dan merealisasikannya. Kemudian bantuan beras ini akan disalurkan selama 6 bulan pada tahun 2025, dengan 2 bulan pertama itu Januari dan Februari sudah direncanakan, sementara penyaluran untuk 4 bulan berikutnya akan ditentukan kemudian. Nah, kemudian yang kedua itu ada target penerima. Pemerintah menargetkan sekitar 16 juta penerima bantuan pangan yang terdiri dari kelompok masyarakat berpendapatan rendah, termasuk perempuan, kepala rumah tangga miskin, dan lansia tunggal. Data penerima akan diambil dari Registrasi Sosial Ekonomi atau Reksosek, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia. Selanjutnya ada alokasi beras. Total alokasi beras yang akan didistribusikan mencapai 960.000 ton selama periode bantuan. Ini berarti sekitar 160.000 ton per bulan akan disalurkan kepada penerima manfaat. Kemudian ada penyaluran dan distribusi. Penyaluran bantuan beras akan dilakukan oleh Badan Usaha Logistik yang siap untuk mendistribusikan beras sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Untuk 2 bulan pertama, distribusi akan segera dilakukan, sementara untuk 4 bulan tambahan, waktu penyalurannya masih dalam perhitungan pemerintah. Nah, apa aja sih dampak program bantuan beras itu? Itu ada untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yaitu diharapkan dapat membantu keluarga miskin dalam memenuhi kebutuhan pangan pokok mereka, terutama di tengah kondisi ekonomi yang sulit. Kemudian menekan angka kemiskinan. Menurut Badan Pusat Statistik, program bantuan pangan beras memiliki kontribusi positif terhadap penurunan tingkat kemiskinan di Indonesia. Dengan adanya bantuan ini, diharapkan jumlah penduduk miskin dapat terus berkurang. Nah, program bantuan beras sebanyak 10 kg untuk keluarga berpenghasilan rendah adalah langkah strategis pemerintah dalam menjaga kesejahteraan masyarakat dan menanggulangi dampak inflasi serta lonjakan harga pangan. Dengan dukungan data yang tepat dan distribusi yang efisien, program ini diharapkan dapat mencapai tujuan utamanya dalam membantu masyarakat yang paling membutuhkan.
Nah, poin utama yang membuat artikel ini menarik untuk kita bahas adalah yang pertama itu ada relevansi sosial dan ekonomi. Dampak langsungnya, kebijakan ini langsung mempengaruhi kehidupan sehari-hari, terutama dalam hal pengeluaran dan anggaran yang berkaitan dengan kebutuhan pokok. Kepentingan ekonominya sebagai mahasiswa memahami bagaimana kebijakan fiskal mempengaruhi perekonomian dapat memberikan wawasan berharga tentang dinamika pasar dan inflasi. Yang kedua itu adalah dalam berita ini tuh ada isu keadilan sosial. Bantuan untuk kelompok rentan itu program bantuan beras menunjukkan upaya pemerintah dalam mengatasi masalah kemiskinan dan ketidakadilan sosial yang merupakan isu penting dalam studi sosial dan ekonomi. Diskusi tentang efektivitas, artikel ini membuka ruang untuk mendiskusikan efektivitas kebijakan bantuan sosial dan bagaimana pemerintah dapat lebih baik dalam menjangkau mereka yang membutuhkan. Kemudian, ada peluang untuk diskusi akademis. Topik penelitiannya, kebijakan ini dapat menjadi topik menarik untuk tugas kuliah, makalah penelitian, atau diskusi kelas, terutama di bidang ekonomi, kebijakan publik, atau ilmu sosial. Kemudian ada di debat dan perspektif beragam, artikel ini menciptakan peluang untuk berdebat tentang pro dan kontra dari kebijakan tersebut, serta dampaknya terhadap masyarakat. Selanjutnya ada keterlibatan masyarakat. Nah, pentingnya partisipasi publik, memahami kebijakan ini mendorong mahasiswa untuk terlibat dalam isu-isu publik dan menyuarakan pendapat mereka mengenai kebijakan yang akan mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Advokasi sosial menjadi lebih sadar akan isu-isu sosial dapat memotivasi mahasiswa untuk berpartisipasi dalam advokasi atau kegiatan sosial yang mendukung kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, itu ada perspektif kebijakan publik. Proses pengambilan keputusannya, artikel ini memberikan wawasan tentang bagaimana kebijakan publik dirancang dan diimplementasikan, serta tantangan yang dihadapi pemerintah. Analisis kritisnya sebagai calon pemimpin masa depan, memahami proses ini penting untuk membangun kapasitas analisis kritis terhadap kebijakan yang ada. Yang keenam ada kesadaran ekonomi makro. Dampak inflasinya, kenaikan PPN dapat memicu inflasi yang merupakan konsep penting dalam ekonomi makro. Memahami hubungan antara pajak dan inflasi dapat memperdalam pengetahuan akademis Anda. Pengaruh terhadap sektor usaha, dampak kebijakan ini terhadap sektor-sektor tertentu seperti UMKM dan retail memberikan gambaran tentang bagaimana kebijakan fiskal dapat mempengaruhi dunia usaha. Jadi, poin-poin di atas menjelaskan mengapa artikel ini mengenai kenaikan PPN, diskon listrik, dan bantuan beras sangat menarik bagi seorang mahasiswa karena artikel ini tidak hanya relevan dengan kehidupan sehari-hari, tapi juga memberikan peluang untuk belajar lebih dalam tentang ekonomi, keadilan sosial, dan keterlibatan masyarakat. Selanjutnya, selanjutnya di sini ada reaksi masyarakat terhadap kenaikan PPN 12%. Nah, reaksi masyarakat terhadap kenaikan pajak pertambahan nilai menjadi 12% yang berlaku mulai 1 Januari 2025 kemarin menunjukkan beragam tanggapan baik, yaitu baik positif maupun negatif. Yang pertama itu adalah kekhawatiran terhadap daya beli. Maksudnya di sini banyak warga yang khawatir bahkan kenaikan PPN akan semakin menggerus daya beli mereka. Nah, waktu itu pernah ada seorang warga Bandung namanya Neni Hartini mengungkapkan bahwa harga barang kebutuhan pokok sudah meningkat sejak Desember 2024 dan ia merasa terpaksa untuk mengurangi pengeluaran sehari-hari demi memenuhi kebutuhan anak-anaknya. Kenaikan harga ini dirasakan di hampir semua sektor, termasuk transportasi dan sembako. Kemudian yang kedua ada pengaruh terhadap usaha kecil. Pedagang seperti Bu Eti melaporkan penurunan omset hingga 50% akibat kenaikan harga yang terjadi sebelum penerapan PPN. Ia mencatat bahwa meskipun harga barang belum sepenuhnya mencerminkan tarif baru, banyak produsen dan distributor sudah menaikkan harga sebagai antisipasi terhadap kebijakan tersebut. Ini menunjukkan bahwa pelaku usaha kecil sangat merasakan dampak negatif dari kebijakan ini.
Nah, kemudian ada kebingungan publik. Pengumuman pemerintah mengenai kenaikan PPN juga menyebabkan kebingungan di kalangan masyarakat. Banyak konsumen merasa bingung karena harga barang sudah naik sebelum kebijakan resmi ditetapkan. Ekonomi Henry Safarini menyatakan bahwa pelaku industri sudah mengambil langkah untuk menaikkan harga menjelang penerapan kebijakan ini yang menyebabkan damage pada pasar. Kemudian ada panggilan untuk penundaan dan kajian ulang. Beberapa pakar ekonomi seperti Profesor Dr. Imamuddin Yuliadi dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta meminta agar kenaikan PPN ditunda dan dikaji ulang. Mereka berpendapat bahwa dalam kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih, kenaikan pajak ini berpotensi memperburuk sektor real dan menggerus daya beli masyarakat. Yang kelima ada dampak inflasi. Kenaikan PPN diprediksi akan berkontribusi pada inflasi yang lebih tinggi. Data menunjukkan bahwa inflasi Desember 2024 mencapai 0,44%, tertinggi dalam setahun terakhir. Dan banyak yang percaya bahwa faktor ketidakpastian terkait PPN turut mempengaruhi kenaikan harga barang. Yang keenam ada tanggapan Asosiasi Pengusaha. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia, Sinta Wijajakamdani, juga menyoroti potensi beban tambahan bagi konsumen akibat kenaikan PPN. Ia berharap pemerintah dapat mempertimbangkan kembali waktu penerapan kebijakan ini, mengingat kondisi perekonomian global yang tidak menentu. Secara keseluruhan, reaksi masyarakat itu terhadap kenaikan PPN menjadi 12% menunjukkan kekhawatiran yang mendalam mengenai dampaknya terhadap daya beli dan stabilitas ekonomi. Kebingungan publik, penurunan omset bagi pelaku usaha kecil, serta panggilan untuk penundaan dan kajian ulang mencerminkan perlunya perhatian lebih dari pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang berdampak luas ini. Nah, selanjutnya ada bagaimana pemerintah memastikan keadilan dalam penerapan PPN 12%. Pemerintah Indonesia telah mengambil beberapa langkah untuk memastikan keadilan dalam penerapan pajak pertambahan nilai 12% yang baru yang akan berlaku mulai 1 Januari 2025 kemarin. Nah, pertama itu ada pengaturan PPN berdasarkan kategori barang. Jadi, gak semuanya barang yang dikenakan pajak 12%, ada kategorinya. Nah, dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131 Tahun 2024, pemerintah membagi penghitungan dasar pengenaan pajak menjadi dua kategori utama. Yang pertama itu ada barang mewah. Dikenakan tarif PPN 12% berdasarkan harga jual atau nilai impor. Yang kedua ada barang dan jasa non-mewah. DPP dihitung dengan rumus yang memastikan bahwa tarif PPN terutang tetap sama, meskipun ada perubahan mekanisme perhitungan. Ini mencerminkan upaya untuk menjaga agar barang-barang yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat umum tidak mengalami kenaikan pajak yang signifikan. Kedua, ada pengecualian untuk kebutuhan pokok. Pemerintah memastikan bahwa beberapa jenis barang kebutuhan pokok seperti tepung terigu, minyak goreng, gula, teh tidak akan dikenakan tarif PPN penuh. Untuk barang-barang ini, pemerintah menanggung sebagian dari tarif PPN melalui skema PPN ditanggung pemerintah. Ini bertujuan untuk melindungi daya beli masyarakat, terutama kelompok rentan, yaitu kelompok yang menengah sama yang ke bawah. Selanjutnya ada diskon listrik dan bantuan sosial. Sebagai bagian dari upaya untuk menjaga kesejahteraan masyarakat di tengah kenaikan PPN, pemerintah juga mengimplementasikan diskon listrik sebesar 50% bagi rumah tangga dengan daya terpasang antara 450 hingga 2200 volt ampere selama 2 bulan pertama tahun 2025. Diskon ini langsung menyasar sekitar 97% pelanggan PLN dan bertujuan untuk meringankan beban biaya hidup masyarakat. Keempat, ada insentif bagi kelompok rentan dan UMKM. Pemerintah telah menyiapkan berbagai insentif bagi kelompok rentan dan usaha kecil dan menengah. Ini termasuk bantuan pangan berupa beras sebanyak 10 kg per bulan untuk 16 juta keluarga selama 2 bulan pertama tahun 2025.
serta perpanjangan tarif PPh final untuk UMKM dengan omset di bawah 4,8 miliar per tahun. Kebijakan ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk menjaga keseimbangan antara penerimaan negara dan kesejahteraan rakyat. Selanjutnya, ada sosialisasi dan pemahaman masyarakat. Pemerintah menyadari pentingnya sosialisasi yang efektif agar masyarakat memahami perubahan ini. Edukasi mengenai barang dan jasa yang termasuk dalam kategori premium, serta dampak dari kebijakan ini sangat penting untuk menghindari kesalahpahaman di kalangan masyarakat. Yang keenam, ada pengawasan dan penegakan hukum. Pengawasan yang ketat dan penegakan hukum juga menjadi aspek penting untuk memastikan keberhasilan kebijakan ini. Konsistensi dalam pengawasan diperlukan untuk mencegah potensi pelanggaran yang dapat merugikan negara maupun masyarakat. Jadi, secara keseluruhan, pemerintah berupaya memastikan keadilan dalam penerapan PPN 12% ini melalui berbagai macam langkah-langkah strategis yang mencakup pengaturan tarif berdasarkan kategori barang, pengecualian untuk kebutuhan pokok, pemberian diskon listrik, insentif bagi kelompok rentan, serta sosialisasi yang efektif. Dengan pendekatan ini, diharapkan kebijakan perpajakan dapat berjalan dengan adil dan memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Baik, yang selanjutnya ada bagaimana sih pemerintah memastikan keberlanjutan kebijakan PPN 12% di masa depan? Nah, pertama di sini pemerintah melakukan transparansi dan akuntabilitas. Pemerintah menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan penerimaan negara, dengan memastikan bahwa penerimaan dari PPN digunakan secara efisien untuk pembangunan infrastruktur dan program kesejahteraan sosial. Diharapkan masyarakat akan lebih menerima kebijakan ini. Ini juga menciptakan kepercayaan publik terhadap pemerintah dalam mengelola hasil pajak. Kemudian yang kedua, ada pengecualian untuk kebutuhan pokok. Untuk menjaga daya beli masyarakat, pemerintah memberikan pengecualian PPN pada barang-barang kebutuhan pokok seperti yang sudah tadi kita jelasin di atas, yaitu selain itu ada layanan kesehatan dan pendidikan. Ini bertujuan untuk melindungi kelompok masyarakat yang rentan terhadap fluktuasi ekonomi dan memastikan bahwa kebutuhan dasar mereka tetap terjangkau. Selanjutnya ada insentif bagi UMKM. Pemerintah memperpanjang tarif PPh final 0,5% bagi UMKM dengan omset di bawah 4,8 miliar per tahun dan memberikan pembebasan PPh untuk omset di bawah 500 juta. Langkah ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan UMKM dan meminimalkan dampak negatif dari kenaikan PPN terhadap sektor usaha kecil. Kemudian ada program jaminan sosial. Pemerintah juga memperluas akses ke program jaminan kehilangan pekerjaan atau yang biasa kita sebut dengan JKP dan kartu prakerja untuk membantu masyarakat yang terkena dampak PHK akibat kebijakan ini. Dengan memberikan jaring pengaman sosial, pemerintah berusaha mencegah peningkatan angka kemiskinan dan memastikan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya ada monitoring dan evaluasi kebijakan. Pemerintah berkomitmen untuk melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap dampak kebijakan PPN ini, dengan mengumpulkan data terkait penerimaan pajak dan dampaknya terhadap daya beli masyarakat. Pemerintah dapat melakukan penyesuaian yang diperlukan untuk memastikan kebijakan tetap relevan dan efektif. Selanjutnya ada keterlibatan stakeholder. Artinya di sini pemerintah berencana untuk melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan terkait kebijakan perpajakan. Diskusi dengan pelaku usaha, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil dapat membantu pemerintah memahami perspektif yang berbeda dan merumuskan kebijakan yang lebih inklusif. Selanjutnya, ada komunikasi yang efektif. Sosialisasi mengenai perubahan kebijakan PPN perlu dilakukan secara efektif agar masyarakat memahami tujuan dan manfaat dari kebijakan ini. Komunikasi yang baik dapat membantu mengurangi resistansi publik
terhadap kebijakan baru dan meningkatkan kepatuhan pajak. Kesimpulannya, dengan langkah-langkah tersebut, pemerintah berupaya memastikan keberlanjutan kebijakan PPN 12% di masa depan. Melalui transparansi, pengecualian untuk kebutuhan pokok, insentif bagi UMKM, program jaminan sosial, monitoring, keterlibatan stakeholder, dan komunikasi yang efektif, diharapkan kebijakan ini dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi perekonomian Indonesia tanpa mengorbankan daya beli masyarakat. Nah, jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari video ini adalah selain yang udah tadi kita sebutin di atas, selain itu ada lagi, yaitu di peran teknologi dalam administrasi pajak, yaitu pemerintah juga perlu mempertimbangkan pemanfaatan teknologi informasi dalam administrasi perpajakan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi. Digitalisasi sistem perpajakan dapat membantu dalam pengumpulan data yang lebih akurat dan memudahkan proses pelaporan bagi pengusaha kena pajak, yaitu pentingnya kolaborasi dengan sektor swasta. Kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta sangat penting untuk memastikan keberhasilan kebijakan ini. Pelaku usaha perlu diberi pemahaman tentang perubahan kebijakan pajak dan dampaknya terhadap bisnis mereka. Dengan adanya dialog yang konstruktif, pemerintah dapat mendengar masukan dari sektor swasta dan menyediakan kebijakan agar lebih efektif. Selanjutnya, ada kesiapan pemerintah dalam menghadapi tantangan. Pemerintah harus siap menghadapi tantangan yang mungkin muncul akibat penerapan kebijakan ini, seperti potensi penurunan permintaan di sektor tertentu atau lonjakan inflasi. Kesiapan untuk melakukan penyesuaian kebijakan secara cepat dan responsif akan sangat menentukan keberhasilan implementasi PPN 12%. Selanjutnya ada perhatian pada sektor rentan. Dalam konteks sosial, perhatian khusus harus diberikan kepada sektor-sektor yang paling rentan terhadap dampak kenaikan PPN. Program-program perlindungan sosial harus diperkuat untuk memastikan bahwa kelompok-kelompok ini tidak terjebak dalam kemiskinan akibat kebijakan pajak. Jadi, menurut saya yang terakhir itu adalah evaluasi kebijakan bisnis secara berkala. Pemerintah perlu melakukan evaluasi berkala terhadap dampak dari kebijakan ini, baik dari segi penerimaan pajak maupun dampaknya terhadap masyarakat. Dengan melakukan evaluasi yang sistematis, pemerintah dapat mengidentifikasi masalah dan mengambil langkah-langkah perbaikan yang diperlukan. Jadi, inti dari semua isi video ini, kesimpulannya itu dengan mempertimbangkan semua aspek, kebijakan kenaikan PPN menjadi 12% merupakan langkah kompleks yang memerlukan perhatian menyeluruh dari berbagai pihak. Keberhasilan implementasi kebijakan ini tidak hanya bergantung pada penerimaan pajak yang meningkat, tetapi juga pada kemampuan pemerintah untuk menjaga kesejahteraan masyarakat, meminimalkan dampak negatif, dan beradaptasi dengan perubahan kondisi ekonomi. Dialog terbuka antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta akan sangat penting untuk mencapai tujuan bersama dalam menciptakan perekonomian yang adil dan berkelanjutan. Sekian presentasi saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.